mereka tinggal di tanah HGU. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of sosial, mereka sangat welcome gitu terhadap mahasiswa. Halo Berkuterians, kembali lagi bersama kami di Berkuter Ports Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah, nggak lupa dong ya, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Berkuterians di rumah yang selalu setia menonton, menonton kami di Berkuter Ports Nuansa. Dan tidak lupa juga kami doakan semoga Berkuterians di rumah senantiasa dalam lindungan Allah, kemudian diberikan kesehatan, apalagi sekarang lagi musim-musimnya ya. Sekarang udah menjamah menjadi Omikron dari betul banget. COVID-19. Iya, nggak ada habisnya ini penyakit. Betul banget. Pokoknya buat kalian tetap jaga kesehatan di rumah. Betul sekali. Nah, perihal minggu kemarin nih Neng ya, kita membahas tentang sebuah pengabdian kepada negara, bela negara. Bela negara. Nah, di sini juga ada nih salah satu HMJ yang membuat sebuah proker di himpunannya perihal tentang pengabdian. Pengabdian berarti mahasiswa dong yang mengabdi. Betul. Nah, di sini itu himpunan ini membuat sebuah proker yang disebut Hibades ataupun Himpunan Bakti Desa. Himpunan Bakti Desa. Betul banget. Okay. Nah, apa itu Hibades? Kegiatan seperti apa Hibades? Langkah lebih baiknya kita langsung ngobrol aja bareng ketua himpunannya langsung. Okay. Udah ada bersama kita dong. Nah, selamat datang di Berkuter Ports Nuansa. Yeah. Sebelumnya kan kita belum kenal ya? Iya, kok saya udah kenal. Oh, kalau belum kenal ya. Dan Berkuter juga mungkin belum pernah kenal. Betul banget belum kenal ya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Sebelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Sugriwa. Saya dari Prodi Teknik Sipil semester 5. Dan untuk sekarang saya untuk menanggung jawabi himpunan saya sebagai ketua himpunan mahasiswa sipil. Jadi sebetulnya Bang Yogi aja di sini ya. Bang Yogi ya, supaya lebih akrab kita ya. Jadi nggak tegang juga gitu. Jadi sibuk sekarang semester 5 sangat-sangat sibuk mungkin ya. Ya, kalau dikatakan sibuk ya emang benar lagi sibuknya gitu. Sibuk. Sekarang kan menjelang semester 6 ya? Iya, maksudnya dia itu sekarang mau istilahnya KKN juga kan Bang ya. KKN terus magang mungkin nanti ya. Dan sekarang juga masih menjabat sebagai ketua himpunan. Oh, ketua himpunan di sipil. Di sipil juga. Oh, ketua himpunan juga. Di Hibades juga, berarti Hibades ini tuh kan dia yang mengontrol semuanya. Mengontrol semuanya itu. Hibades ini itulah, tuh terdiri dari berarti dari prodi-prodi lain juga gitu. Ada. Apa gimana? Ada. Coba boleh diterangkan gitu. Sebenarnya dari Hibades itu kita melakukan kolaborasi yang mana kolaborasi ini ada melibatkan khususnya dari HMJ Nusa Putra, Universitas Nusa Putra, ada dari himpunan mahasiswa hukum sama himpunan mahasiswa PGSD, yang dimana himpunan ini lebih terjun langsung terhadap masyarakat tentang pendidikan sama edukasi hukum. Nah, kita juga ngelibatin dari instansi lain seperti dari Stikas, kita ngelibatin anak-anak Stikas buat lebih ke kesehatan. Nah, itu. Jadi berarti itu lingkupnya tuh ada hukum ya, terus ada pendidikan, juga, ada kesehatan juga. Berarti ini benar-benar kegiatan yang istilahnya positif dong pastinya. Benar banget, dan juga istilahnya bermanfaat bagi warga. Pengabdian itu salah satu Tridharma perguruan tinggi betul kan? Betul. Berarti ini udah langsung mengimplementasikan. Nah, gitu. Tapi saya tuh menjadi penasaran buat saya pribadi ya. Awal mula pencetus Hibades ini dari siapa sih? Dari tahun berapa gitu kan? Nah, kalau untuk awal mula pencetusnya dan awal mula dilaksanakannya Hibades ini pada kepengurusan Kahim Dede, yaitu kepengurusan 2019-2020 yang dimana waktu itu pelaksanaannya itu di suatu desa Naglaksari kalau nggak salah, dan ketua pelaksananya itu Bang Sabnan untuk ketua pelaksana Hibades yang pertama kalinya. Di tahun berapa ya? Di tahun 2019-2020.
untuk berarti ini pelaksanaannya. kegiatan Hibades ini berarti yang kedua ya? Nah, untuk yang sekarang yang kedua kalinya dilaksanakan. Oke. Ada- Berarti ini teh diwajibkan seluruh anggota mengikuti himpunan Balai Desa Hibades ini. atau hanya sebagian orang yang dipilih Jadi oleh misal ketua delegasi gitu? misal dari Oh, prodi iya. ini berapa kayak Ah, Kalau untuk masalah diwajibkan atau enggaknya, kita balik lagi terhadap diri kita masing-masing atau diri kita individu. Sebagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of social control, bahwasanya ketika ada suatu program pengabdian, kita tahulah layaknya kita sebagai mahasiswa Ya. harus kayak gimana gitu terhadap masyarakat, maupun itu pendekatannya kayak gimana, diwajibkan apa enggaknya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kebutuhan mereka juga. Nah, tapi kalau untuk masalah dari prodi kita ataupun dari himpunan kita itu sangat diwajibkan, karena ini bahan dari bahan untuk kedepannya kita untuk melakukan pengabdian. Bahkan Himbades ini sebagian bisa dikatakan simulasi sebagai KKN. Oh iya, benar. Karena tadi mencakupnya kan pendidikan, ya kan, Pendidikan, kesehatan juga betul. ada, Ya. gitu kan. Oke. kalau kegiatannya itu Runtutan kegiatannya. Iya. Gitu. Kan misalnya kalau dari bidang pendidikan apa sih gitu yang, Iya, yang diberikan. bukti pengabdiannya itu seperti apa bentuknya? Oh, Dari hari pertama sampai hari berapa hari sih emang Bang? kalau untuk yang kemarin itu 1 minggu. 1 minggu. Nah, boleh dong diceritain dari hari pertama nih sampai Kegiatannya, sampai berakhir gitu. gitu kan. Apa aja yang diberikan dari himpunan sendiri terhadap warga di sana. Coba deh, Kak. Kalau untuk masalah pelaksanaan itu kita kemarin ngambil 1 minggu, dikarenakan kenapa 1 minggu kita ngambil 1 minggu dikarenakan banyak jadwal ataupun kegiatan seperti kemarin kan mau ada UAS ya. Jadi kemarin maunya itu pelaksanaannya itu 1 bulan, tapi kita ngelihat lagi jadwal kampus, kalender kampus ataupun kegiatan teman-teman. Ya. Makanya kita ngambil kegiatan Himbades itu 1 minggu, yang dimana hari pertama dan sampai akhir itu kita mengambil 5 aspek. Ada pendidikan, ada lingkungan, infrastruktur, terus sosial dan lain-lain gitu. Nah, untuk hari pertamanya itu kita ngambil tentang pendidikan dan juga kesehatan. Dimana pendidikan ini kan tadi udah bilang ya bahwa pendidikan itu kita collab sama HMJ seperti PGSD sama hukum. Mereka lebih terjun langsung ngasih tentang edukasi pendidikan, terutama pendidikan pada masyarakat, pada anak-anak SD sama anak-anak SMA. Nah, kalau untuk peran dari hukum itu mereka lebih ngasih tentang edukasi hukum, karena masyarakat di sana itu masih awam tentang pendidikan juga hukum, karena bisa dikatakan mohon maaf ya, bisa dikatakan masyarakat di sana itu sangat tertinggal tentang pendidikan dan juga hukum. Oh, jadi lebih kayak ke sosial gitu ya. Nah, Jadi kayak sosialisasi akan pentingnya pendidikan iya. dan hukum gitu. Iya. Bukan misalnya kan aku kira ya, misalnya tuh kayak ngajar kayak gitu yang anak-anak dari pendidikannya, Ya. tapi lebih ke sosial gitu ya. Ngajar juga ada gitu. Oh, ngajar juga. Ada itu di hari kedua. Mereka juga masih dilibatin dari PGSD. Untuk hari keduanya itu mereka ngajar. Praktik gitu Nah, ya. langsung terjun ke lapangan gitu. Iya. Untuk pemilihan tempat itu sendiri itu emang udah ada desa Ditargetin garapan gitu ya, atau emang benar-benar. nyari langsung survei gitu. Kalau untuk masalah tempat, sebenarnya kemarin tuh mau di tempat yang sama, yang awal kita itu ngelakuin Himbades di desa Nagrak, mau di situ. Tapi kan kita tidak hanya melihat satu desa atau Iya. ruang lingkup Karena gitu. banyak banget Karena desa, banyak ya, gitu. betul. Makanya kita kembali survei, mencari lagi mana nih tempat yang cocok buat program kita ini. Nah, kita temukan di Desa Neglasari, Itu daerah Neglasari. daerah Cikidang. Cikidang. Oh,
Karena kan banyak ya namanya Iya. Neglasari itu maksudnya. Karena kan kalau misalkan kita salah juga ini mencari tempat gitu kan. Salah Tidak sasaran sesuai gitu. dengan kebutuhan mereka itu ya nggak masuk gitu kan. Makanya saya nanya bagaimana sih gitu kan kalau misalkan kita salah mencari tempat gitu kan. Ternyata emang himpunan sendiri melakukan surveiing. Siapa nih yang benar-benar butuh di ditindaklanjuti sebagai Desa BDS. tersebut. Terus Benar. kalau untuk komunikasi dengan pihak desanya itu seperti apa? Misalnya kita datang, survei, terus melakukan komunikasi dengan izinnya kayak siapa, gimana? nah gitu, sehingga bisa melaksanakan kegiatan di desa tersebut. Apalagi jangka 1 minggu kan itu lumayan ya sebetulnya Betul ya. banget. Nah itu seperti apa? Kalau untuk masalah komunikasi sama perizinan, justru ketika kita datang langsung ke tempat ataupun ke desa, mereka sangat welcome gitu terhadap mahasiswa yang melakukan pengabdian. Iya. Bahkan mereka langsung mau kapan, Jadi excited gitu ya. Jadi pihak langsung desanya. responnya itu, kita kedatangan mahasiswa nih mau ngadain pengabdian, mereka langsung merespon dengan baik. Iya. Bahkan untuk fasilitas pun kita dikasih gitu, mau itu buat tempat tinggal, bahkan makan juga kita dikasih gitu dari warga dan pihak desa gitu untuk selama kita kegiatan di sana gitu. Iya. Itulah istimewanya mahasiswa ini ya. adalah janji Tuhan. Iya, betul. Saat kita bersedekah, kita akan dikasih 10 kali lipat. Ini buktinya. Makanya buat kalian berkuturian, jangan sungkan, jangan pernah ragu untuk menolong sesama. Betul banget. Gitu. Karena akan dikasih 10 kali lipat. Contohnya kayak gini. Iya ini Nggak baik nyata juga. gitu Iya, kan. kayak gitu. Gini Ibu Mei, ini kan ibadahnya belum lama nih, belum juga sebulan kan ya. Nah, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dialami dari awal sampai akhir, dari pra sampai pasca itu ada nggak sih hal-hal yang benar-benar sulit ataupun masalah yang benar-benar Datang, sering berdatangan gitu? Ada nggak sih Bang masalah-masalah kayak gitu? Kalau untuk masalah sih selama kegiatan, alhamdulillah tidak pernah ada permasalahannya. Tapi kalau untuk masalah keluh kesah terhadap masyarakat itu bisa dikatakan ada ataupun bisa dikatakan juga banyak gitu. Banyak sekali untuk keluhan terhadap masyarakat. Karena di tempat tersebut banyak masyarakat bahkan mereka tinggal di tanah HGU yang dimana tanah HGU itu bukan milik hak mereka gitu. Hak guna usaha mungkin ya. Nah, karena kan di sana itu ada kebun sawit. Kebun Iya, sawit. kalau daerah Naglasari. Nah, kebun sawit yang dimana mereka ada segelintiran warga yang dimana tempat tinggalnya itu di tanah tersebut, tanah HGU tersebut. Jadi mereka itu takut ketika ada penggarapan tanah mereka mau tinggal di mana gitu. Nah, tapi kita mencoba cari solusi buat mereka tersebut. Karena kalau misalkan mereka digusur di tanah HGU tersebut, di desa pun ada yang namanya tanah bengkok. tanah bengkok tuh seperti apa? Kalau tanah bengkok itu bisa dikatakan tanah milik desa. Oh milik desa. Nah, bisa ditempat tinggali oleh masyarakat yang tidak mempunyai tanah itu, Gratis lahan. gitu atau kontrak atau Ya. gratis. Oh gitu. Jadi benar-benar ya Berarti ini sih- kegiatan Hibades ini bisa menjadi jembatan. Emang itu fungsinya sebagai kita mahasiswa Iya. harusnya. Memberikan solusi juga. Ya karena kebanyakan gini, mahasiswa hanya bergerak kalau misalkan ada ketimpangan pendidikan. Contoh kalau ada nilai mereka baru bergerak. Nah, iya. Tapi dengan program Hibades kayak gini, itu membuktikan bahwa mahasiswa tidak seperti itu. Jadi Bang, saya sangat apresiasi banget Iya betul banget sih. Aku sampai merinding dengan Mas Dedi. Well, tahun-tahun ke depan saya pastilah stay di situ. Iya. Tertarik banget nih. Iya. Makanya jurnalis juga masuk ya ke sana. Iya betul. Kita terjun Biar juga memantau. harusnya. Iya. Betul banget ini. Aduh. Nah, gini Bang, seperti yang tadi saya katakan kan, mahasiswa itu hanya bergerak saat ada pendidikan aja. Nah, menurut Abang sendiri nih, menjalankan Tridharma perguruan tinggi salah satunya, apakah sudah maksimal dalam pengabdian sosial ini terhadap masyarakat dari mahasiswa? Apakah sudah maksimal atau belum? Menurut pandangan Abang sih, sesuai dengan Tridharma.
Kalau ngomongin sesuai tentang Tridharma perguruan tinggi, mohon maaf sebelumnya ya. Pertanyaan dari jurnalis sendiri ini penting apa enggak? Apanya? Mohon maaf, pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Ya sih kita lebih nanyanya tuh menurut pendapat abang sendiri. Kalau misalkan gitu ilmu kan. jurnalis emang penting Neng gitu. Penting. Ya makanya kalau di jurnalis itu fokusnya kan lebih menjurus ke bagaimana pemberitaan ini Dari gitu kan. sudut dari pandang, segi gitu. hal buruk atau hal baik ya berarti kita ada bad set cover. Nah. Gitu kan. Jadi tidak menjelekkan salah satu pihak ataupun Kita membesarkan salah satu pihak. menjembatani aja gitu kan dari Betul narasumber banget. ke berkuterian. Itulah dari gitu. jurnalistik yang Betul. dimana kita hanya memberitakan Sebagai hal-hal wadah. yang ada dan fakta. Kayak gitu. Berarti penting ya. Penting Iya. banget. Nah, berarti pengabdian ataupun penerapan Tridharma perguruan tinggi itu berarti sangat-sangat penting. Sangat penting. Mau itu kepada diri kita pribadi masing-masing ataupun ke mahasiswa. Berarti langsung terjun langsung ketika kita mempraktekkan adanya trilogi perguruan tinggi, langsung kita praktekkan khususnya di himpunan kita langsung mempraktekkan yang namanya program itu Hibades yang dimana mencakup tentang trilogi gitu ataupun Tridharma perguruan tinggi yang ada di Nusa Putra gitu. Udah pertanyaan kan tadi udah maksimal gak gitu ya? Atau Iya. mungkin dari sudut pandang abang sendiri misalnya Secara umumnya misalnya, sebagai mahasiswa itu masih ada yang belum Nah. atau seperti apa gitu. Kalau dari pandangan pribadi saya, kalau dikatakan maksimal ataupun kurang, setiap kegiatan ataupun program pasti ada kurangnya, ada titik di mana kita maksimalnya. Tapi alhamdulillah di program ini kita berusaha yang terbaik dan memaksimalkan program yang ada. Bahkan program ini langsung khusus buat mahasiswa dan juga masyarakat gitu. Makanya dari itu, dari pandangan pribadi saya, memberikan yang terbaik apa yang kita bisa gitu. Apa yang kita lakukan harus dimaksimalkan gitu. Iya, betul. Nah, kan tadi hal yang diberikan dari himpunan terhadap masyarakat. Nah, dari masyarakat tersendiri apa sih hal-hal yang didapat oleh himpunan gitu selain dari profit yang tadi Jadi didapat? feedbacknya ya, feedbacknya. simbiosis mutualismenya itu Benar seperti banget. apa Apakah gitu. dari segi cara mereka hidup ataupun pembelajaran mereka hidup atau kayak gimana? Apa sih yang didapat dari Hibades ini? Gitu. Kalau untuk feedback ya untuk kita yang melakukan program Hibades ini ada yang dimana kita mendapatkan ataupun kita tahu tentang organizing, planning, actualing, itu sangat-sangat penting dan sangat senang gitu buat kita yang melakukan program khususnya itu dari anak-anak sipil. Mereka senang gitu ketika kita dapat kita belajar organizing, planning maupun actualing gitu. Berarti kegiatan Hibades ini benar-benar ini ya mendapatkan feedback yang benar-benar Iya, ke lebih, masyarakatnya gitu. juga mereka Dapat pengetahuan gitu kan. baru gitu. Benar banget. Nah, semoga aja ya mahasiswa itu bisa memaksimalkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini jadi inspirasi banget ya. Benar, jangan sampai hanya dipraktekkan saat KKN aja. Tapi contoh lah gitu kan seperti mahasiswa teknik sipil yang mereka tuh running gitu kan walaupun tidak seperti tidak program KKN doang gitu kan menjalankannya, tapi mereka itu memiliki jiwa seperti mahasiswa yang Yang memang harusnya benar, mahasiswa. yang memberikan bukti nyata terhadap Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian sosial Karena terhadap bersentuhan masyarakat. langsung dengan Dengan masyarakat. masyarakat. Benar, itulah gitu kan. Bagus. Karena kebanyakan mahasiswa itu hanya menggulung-gulung tentang apa itu mahasiswa dan peran fungsi mahasiswa, tapi mereka itu tidak ini ya Bang ya, tidak langsung. running gitu Nah, kan. Dengan adanya Hibades ini membuktikan bahwa mahasiswa itu lebih positif gitu ya. Betul. Maksudnya ini mah pendapat dari sudut pandang saya sendiri ya. Iya. Maksudnya tuh daripada misalnya kita tuh berbuat rusuh ya dalam tanda kutip Iya, gitu, lebih baik demo gitu. seperti ini. Betul gak sih? langsung hal nyata gitu. Ya kan, mending kita ke masyarakat aja ya. Karena hal ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, betul banget. Ya, pokoknya saya apresiasi tentang proker Hibades ini. Semoga Hibades bisa menjadi terus proker yang jangka panjang dan selalu Tidak memberikan terbataskan yang baik. untuk anggota yang seperti itu atau Kalau untuk masalah
terbatas. Pengurusannya lah gitu Kalau maksudnya. untuk masalah pengurus, ya kalau pengurus itu kita diwajibkan gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang lain ataupun dari HMJ ataupun kita melihat situasi kondisi yang kita butuhkan di lokasi kayak gimana, Iya. seperti tadi kan ada anak Oh, PGSD narik dari gitu, nol. Oh, jadi narik. itu lebih spesifiknya mah ke sipil ya. Cuman Mengajak. ngajak yang lain gitu Ya, karena gitu. kondisi di desa tersebut tuh membutuhkan ini gitu Ya, kan. contohnya membutuhkan tentang pendidikan. Bahkan kemarin tuh sempet anak-anak khususnya dari angkatan 19 bahwa program Himbades ini kemarin mau disatukan dengan KKN. Kemarin tuh. Tapi dengan tempat gitu. Karena kan tempat untuk KKN itu sudah ditentuin dari kampus. Iya. Makanya tidak jadi gitu. Tapi yang saya harapkan untuk kedepannya Himbades ini bisa gitu disatukan karena pengabdian itu sangat penting gitu. Apalagi kita pendekatan terhadap masyarakat. Benar banget. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai jembatan gitu ataupun lidah masyarakat. Apa yang masyarakat keluhkan, apa yang mereka inginkan, bukan kita memfasilitasi gitu, tapi kita menjembatani apa yang mereka keluh kesahkan gitu, dan kita mencari solusinya kayak gimana, yang terbaik kayak gimana gitu. Nah, kalau untuk harapan kedepannya nih, Iya. seperti apa? Coba dari Untuk mahasiswa umum ataupun dari HMJ-nya ada di peserta ini, harapan Kalau- kedepannya. Harapan saya untuk kedepannya, terutama yang pertama mungkin ya, untuk program Himbades untuk kedepannya, semoga program ini dapat dikembangkan dan dikemas lagi lebih baik. Iya. Dan ketika ada mahasiswa yang pengen terjun langsung ataupun pengen mengikuti kegiatan Himbades ini, ayo gabung itu. Kita bareng-bareng melakukan pengabdian ataupun Welcome gitu ya. welcome. Kita sangat welcome. Nah, untuk yang kedua, untuk harapan saya untuk mahasiswa, jangan berpikiran kalau pengabdian ini hanya sekedar seremonial gitu. Yang saya harapkan khususnya mahasiswa ya, ketika mereka tahu mereka sebagai mahasiswa, peran fungsi sebagai mahasiswa harus kayak gimana, ya yang saya harapkan mereka harus bisa terjun langsung gitu Betul. terhadap masyarakat. Tuh. Mungkin Bisa ini ya Bang ya. Nah. Menumbuhkan jiwa sosialnya itu Nah. benar gitu. Iya. Bukan hanya ada ketimpangan, oh saya himpunan nih, harus ikut. Tapi dengan cara itu juga mungkin bisa menyadarkan mereka gitu kan. Betul banget. Oke, ya pokoknya apapun harapannya semoga aja ke depannya Iya. kita juga sebagai mahasiswa bisa melakukan hal seperti himpunan teknik sipil lakukan dalam bentuk Himbades ini gitu kan. Jadi inspirasi banget buat himpunan-himpunan yang lainnya juga. Sip. Terus kan aku mau nanya lagi nih. Tadi kan misalnya kegiatannya itu seminggu ya. Seminggu. Nah, terus untuk yang apa? Selain dari kegiatan yang seminggu itu atau adakah kegiatan lainnya gitu atau hanya waktu itu saja gitu? Kegiatan yang Himbades ini tuh. kalau untuk kegiatannya, Oh berjangka panjang. Maksudnya kan kalau misalnya kita Ada berbicara pantauan lagi himpunan kan kan, nih, gitu. kalau misal berbicara himpunan pada umumnya lah yang saya tahu kan misalnya ada program kerjanya ABCD misal programnya itu, nah salah satunya tuh misalnya yang seminggu ini. Nah kalau di Himbades itu apakah emang programnya itu yang seminggu tadi saja terus selesai seperti itu saja atau Jangka seperti panjang apa? atau kayak Nah. pemantauan ke sana gitu, misalnya kan, kayak gitu. ada nggak? kalau untuk masalah pemantauan, nah, kita sering itu pemantauan ataupun sering silaturahmi lagi ke tempat tersebut ataupun desa tersebut, gimana kondisi sekarang gitu, apakah ada perkembangan setelah kita mengadakan program Himbades tersebut di desa tersebut, apakah ada perkembangan. Kita sering kali gitu melakukan follow up ataupun langsung menanyakan perihal apa yang kita lakukan, apakah ada perkembangan terhadap masyarakat atau enggak. Dan ternyata respon dari warga setempat ataupun tokoh masyarakat, alhamdulillah ada perkembangan yang dimana Ada progresnya. nah ada progresnya gitu. Jadi yang saya tadi bilang, kegiatan Himbades ini jangan dijadikan hanya untuk seremonial saja, tapi ada untuk tindak lanjutnya, untuk kedepannya yang lebih baik gitu. Kalau abang misalnya kan ketua di yang tahun sekarang misalnya
itu tuh fokus di satu desa aja atau misalnya ada targetan desa yang lainnya juga? Kalau untuk targetan, kita kan program Himbades ini 1 tahun sekali ya. Itu tergantung kepengurusan. Kalau misalkan mau 2 kali ataupun 5 kali itu gimana kesiapan merekanya. Tidak mengganggu dengan akademik mereka. Nah, Oh gitu. tapi untuk tahun sekarang rencana sih hanya sekali saja gitu. Sekali saja yang kemarin itu yang sudah terlaksana. Tapi untuk tahun depan insya Allah gitu ya lebih dikembangkan lagi. Kalau berarti kalau kepengurusannya juga misal ketuanya abang nih tahun sekarang berarti tahun depan ganti lagi Nah, gitu. ganti lagi. Tapi misalnya abang yang udah ini masih bisa ikutan lagi juga? Bisa. Karena Bisa. Jadi nggak Abang ini karena udah nggak memiliki terbatas. jiwa yang tadi tidak sama perguruan tinggi. Bisa. Betul. Nah, paling gitu aja ya dari Iya. awal sampai akhir kita udah menemukan jawabannya. Sangat inspiratif banget. Ya betul dan banget. patut dicontoh oleh para berkuterian, Betul khususnya sekali. mahasiswa yang Iya. dimana pengabdian sosial itu kepada masyarakat sangat penting banget gitu kan ya. Tolong dimaksimalkan sebagai kalian mahasiswa. Jangan sampai hanya ketimbangan tentang pendidikan aja, jangan sampai kalian hanya menjadi seremonial aja Ya, melakukan betul pengabdian masyarakat. Ya. Mungkin terakhir ada pesan-pesan misalnya gitu kan untuk berkuterian dari abang. Apa nih gitu kan? Misalnya atau mau ngajak, ayo gitu kita ikutan ibadah. Boleh silahkan Boleh. untuk berkuterian. Kalau untuk pesannya, untuk pesan untuk jurnalis juga ya, untuk kedepannya semoga di program selanjutnya kita dapat melakukan kerjasama maupun itu di bidang yang lainnya gitu. Pengen banget. Nah, biar tahu gitu ketika kita terjun langsung ke masyarakat, situasi kondisinya kayak gimana gitu. Iya. Jadi jurnalis juga paham betul ketika terjun ke masyarakat itu kayak gimana gitu. Apal tentang medannya kayak gimana gitu. Jadi terjun langsung. Ya, gitu. Berarti pesannya, ayo kita ikut ibadah kita kan kita terjun langsung kerjasama nih anak-anak jurnalis juga Ayo diajakin. Ayo buktikan. Iya. Jangan hanya bicara bukti nyata tuh, Bos. Iya. Sip. Pokoknya makasih Oke. buat Abang telah meluangkan waktunya Iya. hadir di acara kita. Betul. Boleh dong Bang, mungkin ada teman-teman di sana yang mempertanyakan siapa sih Bang Yogi ini gitu kan ya. Tolong dong boleh di-share IG-nya apa, gitu kan, Facebooknya apa. Ya, Mungkin ada yang pengen Yang nggak kepo. puas nih di Iya, sini iya, gitu kan, kepo pengen gitu. ngejapri aja gitu. atau ingin nyumbang tentang Himbades nanti gitu. Bisa Bisa jadi. kan, ya? Iya, betul banget. Ya Bang, sok silakan boleh. Kalau misalkan dari teman-teman masih belum puas tentang perihal program Himbades ini, boleh langsung tanyain aja, mau itu ke saya langsung, bolehlah nanti di kampus karena saya stay terus di kampus. Kalau misalkan pengen tanya lewat Instagram ya boleh, nama Instagramnya itu Yogi Sugriwa 01, boleh langsung. Buat editor langsung ya. Betul. Oke, mungkin Bang Noris udah cukup ya Cukup pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di balik layar nanti ya apa lagi. Nah, betul sekali. Terakhir, Salam penutupan berkuterian. nah, Tolong ajarin udah dulu. tahu belum Bang? Belum tahu. Belum. Kayak Gimana, kalau gimana? misalnya kita ngomong berkuter Pods Nuansa, ininya jargonnya ya kita berkomunikasi untuk terkoneksi. Berkuter Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Asik. Thank you. Ini dulu buat di